Dinas Sosial Kabupaten Maibrat, Papua Barat bersama PT Pos Indonesia Cabang Sorong mulai melakukan pembayaran bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan bansos pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Maibrat pada Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021. Magdalena Tenau, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maibrat menjelaskan, pembayaran ini akan dilakukan hingga Senin minggu depan. Untuk BPNT sendiri dibayarkan 3 tahap yakni tahap 7, 8, dan 9 dengan nominal sebesar Rp600.000 per KPM. Sementara untuk bansos pangan dibayarkan 5 tahap yaitu tahap 10, 11, 12, 13, dan 14 sebesar Rp1 juta per KPM. Selain dibayar melalui PT Pos Indonesia, kata dia, mengingat kondisi geografis Maibrat yang luas serta akses jalan yang belum memadai untuk mendukung kedatangan warga penerima bantuan, sehingga pembayaran dilakukan juga oleh pendamping tingkat distrik dengan membagikan undangan kepada KPM yang bersangkutan maupun perwakilan atau keluarga terdekatnya. Soal infrastruktur jalan, kita tahu bahwa di Maibrat 24 distrik 259 kampung ini kondisi jalannya semua belum baik, hanya jalan trans utama saja. Sebagian besar daerah-daerah ini jalannya masih sulit. Jadi masyarakat ini susah datang terima bantuan, karena bantuan yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran yang mereka gunakan untuk bayar transportasi, misalnya masyarakat di wilayah Aifat Timur Raya, Mare Raya dan sebagainya, jadi bisa diterima oleh perwakilan KPM, nanti tinggal diteruskan kepada KPM yang bersangkutan, ujar Kadis Sosial. Lebih lanjut, Kadis Magdalena juga enggan menanggapi berbagai macam kritikan yang selama ini dilontarkan oleh berbagai halayak terhadap pihaknya di dinas baik melalui media sosial maupun di mana saja terkait dengan segala macam bantuan yang disalurkan kepada warga, terutama soal data penerima bantuan maupun kritikan-kritikan lain yang mungkin memojokkan pihaknya. Kami menghimbau kepada seluruh orang Maibrat di mana saja bahwa jangan hanya bicara di media sosial, kamu tidak alami dan rasakan apa yang kami rasakan. Kalau bicara soal data penerima itu bukan tanggung jawab dinas sosial saja, tapi siapa yang merasa data itu penting silahkan datang melapor ke kami di dinas, datang bantu kami. Kami siap menerima segala macam masukan itu, bukan bicara di media sosial, tegas Magdalena. Menurut dia, sejauh ini pihaknya telah bekerja maksimal untuk menjalankan program pemerintah dalam hal pelayanan dan penyaluran bantuan sosial bagi warga di 24 distrik dan 259 kampung yang tersebar di Maibrat dengan berpegangan pada aplikasi data Six Next Generation atau 6NG Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memang sudah tervalidasi secara sistematis. Kami tidak kerja manual ya, jadi data itu ada di aplikasi yang namanya 6NG, itu sistem informasi yang diterapkan Kemensos. Memang ya kita mengakui di sisi lain kita tidak bisa maksimalkan ini karena memang kita terbatas soal infrastruktur, kemampuan dana, terbatas dengan geografis dan sebagainya, jadi kita tidak mungkin bisa 100% seperti yang dikomentari di medsos dan sebagainya. Tetapi apa yang kita buat selama ini sudah maksimal, pungkasnya. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Baik, untuk diketahui bahwa bantuan sosial yang didistribusikan pada hari ini sampai dengan hari Senin itu adalah bantuan pangan non-tunai atau sembako di tahap 789. Kemudian bantuan sosial pangan di tahap 10, 11, 12, 13, 14. Dalam tahun ini kita bayar pada hari ini. Kemudian kita mekanisme untuk pendistribusian karena banyak faktor. Yang pertama karena faktor geografis, kita sudah siapkan satu surat untuk kita fokus tentang mekanisme pembayaran. Karena dilakukan yang pertama melalui pendamping, karena pendamping ini dari setiap distrik, mereka yang akan meneruskan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Kemudian yang kedua dilakukan melalui keluarga dari penerima manfaat atau perwakilan dari keluarga penerima manfaat atau KPM yang datang. Nanti dari keluarga itu mereka meneruskan. Lalu yang berikut, mengapa kita buat satu surat itu tentang mekanisme surat permohonan ditujukan kepada kepala kantor pos wilayah Papua khususnya Cabang Sorong. Karena tadi itu yang berikut adalah masalah geografis, kemudian berikut infrastruktur jalan. Kita tahu di Maibrat 24 distrik, 259 kampung atau kelurahan. Ini infrastruktur jalan semua belum merata, belum memadai. Hanya yang kebetulan di pinggir jalan trans ini saja. Kemudian yang mudah
sebagian besar di daerah ini masih daerah-daerah yang tersulit oleh karena geografis daerah blind spot. Jadi masyarakat ini susah datang untuk menerima bantuan. Kenapa? Bantuan yang mereka terima tidak sebanding dengan transportasi yang mereka pakai. Mobil ini 2-3 kali lipat. Contoh katakan wilayah kita Timur Raya, wilayah Maria Raya. Ini mobil mereka pakai itu hanya supir-supir yang punya angin, jalannya belum bagus. Karena itu kebijakan dari kami dari pemerintah, kami dinas sosial, kita punya surat kepada kepala kantor pos dengan mekanisme pembayaran dari melalui perwakilan dari keluarga KPM. Nanti mereka yang teruskan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang mereka sampaikan. Dan memang pola itu yang kita selama ini pakai. Kemudian satu lagi pola yang kita pakai, kita bagi undangan, ya. Undangannya sudah disebarkan kepada pendamping, mereka bagi kepada keluarga penerima atau KPM ataupun keluarga mewakili 1 hari sebelumnya, sehingga pada saat penyaluran atau pembayaran KPM sudah datang dengan membawa identitas. Itu bagi kita mau himbau kepada seluruh orang Maibat, anak muda orang Maibat, siapa saja, jangan hanya enak komentar di media sosial di mana-mana, tapi tidak mengalami, tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kalau mau bicara soal data, kita bukan tanggung jawab dinas sosial saja. Data tanggung jawab semua orang. Termasuk siapa saja yang komentar di media, silakan dia juga ikut bekerja. Dia ikut mendata, kalau dia merasa selama ini data belum pasti dan segala macam, dia silakan bantu kami data dari mendata kami siap menerima. Jadi tidak hanya komentar. Kami sebagai manusia sudah bekerja melaksanakan tugas kami sudah maksimal. Ya, sudah maksimal untuk 24 kampung, 249 distrik, 1 kelurahan. Sudah maksimal. Kenapa? Datanya kami tidak kerja manual. Data itu ada di aplikasi yang namanya Sixenti, Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial. Yang di TKS itu yang dipakai sekarang. Besok data miskin ekstrem itu semua dipakai dari TKS. Kenapa? Data terpadu di sosial ini kita sudah berpaham, sudah verifikasi validasi, sementara semua jalan. Memang iya, kita mengakui bahwa di sisi lain kita tidak bisa maksimal karena kita terbatas infrastruktur, terbatas dengan kemampuan dana, terbatas dengan transport, blind spot, kemudian terbatas dengan geografis. Jadi kita tidak bisa 100% seperti yang dikomentar-komentar di media sosial. Tetapi apa yang kita sudah bekerja, sudah berbuat selama ini itu sudah maksimal. Silakan langsung ketemu dengan masyarakat, tanya saja seperti apa. Jadi jangan hanya enak komentar di media begini begitu, tapi mereka tidak merasakan kita rasakan. Jangan seperti orang main bola, pemain dia lebih sulit untuk bagaimana berpikir untuk mencetak gol, tapi penonton lebih banyak komentar dari kedua. Jadi yang pemerintah buat ini macam saya di dinas sosial, saya tidak sendirian, ada saya punya pendamping. Program Keluarga Harapan ada pendamping sekitar 30. Untuk yang bantuan sosial pangan BSP dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan sembako itu ada pendamping TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Itu ada 24 karena 24 distrik. Mereka bekerja bantuan sosial pangan tunai ini, bantuan sosial pangan dan bantuan pangan non-tunai yang hari ini kita lakukan dan sebelumnya. Ini mereka ini ada dari wilayah masing-masing 24 distrik. Tapi untuk mengharapkan hasil maksimal 100%, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Kita sudah bekerja sudah maksimal. Terima kasih.